Respon pedas dan menohok dari Farhad Abbas atas niat Rasman Arif Nasution melaporkan Hakim Pra-Peradilan Peggy Setiawan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial alias KY, kini ditanggapi lagi oleh Rasman. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Intens Investigasi tadi malam, Rasman mengungkap alasan dibalik rencananya tersebut. Benarkah tim kuasa hukum Peggy Setiawan kompak mengecam Rasman yang berniat melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Apa pula alasan Mayor TNI Purnawirawan Iswandi yang menilai langkah Rasman tersebut nantinya sia-sia? Lalu seperti apa pula kebahagiaan Peggy Setiawan dan Saka Tatal yang kemarin mendapat hadiah masing-masing 1 unit sepeda motor dari netizen di Cirebon dengan plat nomor khusus sesuai dengan nama keduanya, seperti yang telah diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik panas kini bergulir di ranah advokat terkait putusan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Peggy Setiawan Eman Sulaiman yang mengabulkan permohonan Peggy Setiawan seluruhnya, termasuk membebaskan dirinya, dan menilai Polda Jawa Barat salah kaprah dalam menangkapnya, menjadikannya DPO, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Rasman salah satu advokat yang bereaksi keras atas putusan Hakim Tunggal tersebut. Namun niat Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial pun membangkitkan amarah banyak pihak. Farhad Abbas misalnya, ia mengecam rencana Rasman tersebut. Dalam klarifikasi terbarunya secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Rasman mengaku ia melaporkan Hakim Eman Sulaiman lantaran putusannya sudah melampaui kewenangannya sebagai hakim dan menimbulkan masalah baru. Artinya, menurut Rasman Nasution, putusan Hakim Pra-Peradilan atas Peggy Setiawan dinilai Rasman kontraproduktif dan kontroversial. Efek putusan hakim dinilai Rasman tidak sesuai dengan apa yang pihaknya harapkan. Dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya logik, tidak logik dan kontraproduktif. Ini akan sangat berbahaya kalau kita membiarkan saja. Jadi saya kemarin sudah katakan, saya sudah merumuskan, membuatkan surat kita ke KY, surat kita ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apakah kita boleh atau tidak, biarlah nanti dijawab. Tapi yang pasti sebagai warga negara, saya prihatin dengan putusan ini, karena menurut saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan macam-macam hakim ke KY laporan Komisi Yudisial, diam-diam aja kalau mau laporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, Bisa nggak merubah putusan? Ya, ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengarnya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Nah, jadi kalau menurut saya putusan Hakim Eman Sulaiman ini justru menambah potensi masalah baru, dan itu terjadi sekarang. Terjadi itu maksud saya sekarang ini kontraproduktif, kontroversial, ada yang
ada yang menyayangkan putusan ini, kan bukan saya saja. Ada Pak Frederick Yunadi, ada Ibu Elsa Sarif, ya, ada teman-teman yang lain yang juga mengkritisi gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa berbeda pandangan itu hal yang biasa dalam negara demokrasi, apalagi Indonesia, karena efek dari putusan ini, menurut pandangan saya dan teman-teman saya, itu justru tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya kami harapkan. Sebenarnya saya kan orang yang mendukung dilakukan pra-peradilan supaya diuji. Hanya saja putusan dari Hakim Eman Sulaiman itu menurut perspektif hukum yang saya pahami itu melampaui kewenangannya. Tak hanya itu, Rasman Nasution juga menanggapi reaksi dari Farhad Abbas atas pernyataannya sebelumnya yang hendak melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Di balik pernyataan Farhad Abbas, Rasman menduga ada nuansa iri hati atau rasa dengki dari Farhad kepada dirinya. Karena itu, apapun pendapat Farhad Abbas, Rasman mengaku tidak mau pedulikannya, yang dalam bahasa Rasman sendiri yaitu I don't care. Karena Farhad di mata Rasman bukanlah siapa-siapa. Hidup ini ya, kalau kita jadi lawyer, jangan iri sama orang. Jangan hasad, jangan dengki sama orang. Kalau you mau menghambat karir orang, kau berhadapan dengan takdir dari Allah. Kalau kau menguji kemampuan orang, dia gesit, artinya dia punya prinsip hidup yang jelas. Itu saja, jadi saya nggak mau dengar itu. Kalau dari Farhad, I don't care. Saya tidak peduli, karena dia bukan siapa-siapa di mata saya. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin ini. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh, tapi memang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Nggak ada kan? Tapi yang tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kira-kira begitu, ya Chris. Jadi udah. Orang tidak salah dihukum. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim. Dalam pernyataan terbarunya, Rasman mengaku tidak bermaksud melaporkan Eman Sulaiman dalam perspektif negatif, tapi hanya hendak menguji putusannya terkait mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan penerapan norma-norma hukum, yang berarti laporan yang akan dibuatnya lebih pada perspektif komplain konstitusional. Kemudian tentang Hakim Eman Sulaiman, ingat ya, saya sampaikan melalui akun YouTube investigasi ini, bahwa saya tidak dalam rangka melaporkan Hakim Eman Sulaiman dalam perspektif yang negatif. Melaporkan itu kan karena dia mungkin melakukan kejahatan. Tidak. Saya dan tim menguji, ingat ya, saya menguji putusan ini. Apakah putusan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari perspektif Komisi Yudisial? Apakah putusan ini juga sesuai dari perspektif penerapan hukum yang dilakukan dengan norma-norma dari perspektif Mahkamah Agung? Karena itulah kita menguji fungsi Badan Pengawas Mahkamah Agung, kita minta menguji putusan ini. Kita lebih pada sikap menguji. Kita lebih pada sikap memohon. Bukan melaporkan dalam perspektif yang negatif, bukan. Bukan karena dia melakukan perbuatan pidana, pembunuhan, pengancaman, penganiayaan, korupsi, bukan. Nah, ini lebih pada perspektif konstitusional komplain. Kalau jadi pengacara itu dampingi terdakwa, dampingi terpidana orang terzolimin, bukan dampingi orang saksi bohong untuk menzalimi orang yang terzolimin ya, udah gitu aja gitu.
Sayang, mulai sekarang nama-nama kalian-kalian ini udah jelek di mata masyarakat Indonesia, di mata hakim udah jelek. Ya, siapa sih orang yang pernah kamu bela bebas dan hebat sih? Nggak ada. Ya, mulai saat ini jangan lagi pakai mereka-mereka ini, nggak akan laku lagi. Ya, pokoknya pakai Farhad dan Krisna. Walaupun nggak dibayar, tetap kita lawan dan kita menang. Ya, catat itu. Ini cuma ngomong aja banyak aneh. Rasman Arif Nasution pun memberikan pesan khusus kepada rekan advokatnya Farhad Abbas yang telah melontarkan pernyataan pedasnya atas rencana Rasman ingin melaporkan Hakim Pra-Peradilan Peggy Setiawan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Rasman mengingatkan Farhad Abbas dan memberikan pesan seperti berikut ini. Pesan saya buat Farhad Abbas, Farhad, kau ini harusnya sudah malu ke saya. Karena kau dulu cuap-cuap kan di mana-mana, pergi ke TV ini, pergi ke podcast ini, terlalu bersemangat untuk menjatuhkan Rasman. Faktanya Rasman hari ini Allah angkat derajatnya, dan saya masih ingat tuh, tanya kalian Farhad. Dulu dia bilang kalau Rasman bisa membuktikan bahwa Rasman pengacara Bapak Komjen Pol Buni Gunawan, maka saya akan berenang dari Jakarta ke Makassar, atau saya buka baju jalan kaki dari Jakarta ke Makassar. Coba tagih itu. Harus hidup ini harus tahu malu, tahu apa yang kita ucapkan ke orang, dan jangan pancing-pancing lagi. Kalau udah kalah, kalah aja. Gitu loh. Emang berat banget ya jadi seorang yang mengakui kemampuan orang lain. Janganlah. Anda senggol saya kiri dan kanan, saya berkembang terus. Sekarang dia berkuar-kuar mau nyenggol-nyenggol saya, ya hati-hati kamu, ya ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman, ya. Tahu diri aja kamu siapa, ya. Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan ditolong kok, betul nggak? Terkenal udah satpam di tetangganya paling pelit. Nggak mau store iuran RT, ya, betul nggak? Tahu diri aja lah. Rasman Arif Nasution akhirnya menanggapi pernyataan Farhad Abbas yang mengecam rencana Rasman hendak melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Lantas seperti apa pula Nicholas Kili-Kili dan Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi memberikan tanggapan atas niat Rasman Arif Nasution melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Benarkah keduanya pun mengecam rencana Rasman tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Geger langkah praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang hendak melaporkan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat ke Komisi Yudisial mendapat respon keras dan menohok dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, di antaranya Nicholas Kili-Kili. Jika niat Rasman serius akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan MA, maka dirinya siap membela sang hakim yang disebutnya sebagai malaikat yang turun dari surga. Tak hanya itu, bahkan Nicholas Kili-Kili juga menyatakan siap pasang badan mengawal Hakim Eman Sulaiman, bahkan siap melawan dan bertarung di jalur hukum dengan Rasman dan semua pihak yang memiliki sikap yang sama dengan Rasman, di mana kontra dengan putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan. Kita harus patut bangga ada hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga.
Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil, semangat keadilan itu malah dimatikan, malah dipadamkan. Ini kan ngawur. Hati-hati loh. Bisa saja begitu lapor Hakim Eman Sulaiman juga lapor balik lagi. Ingat bahwa kita masing-masing organisasi advokat itu punya kode etik. Jangan sampai Hakim Eman Sulaiman nanti lapor di organisasi kode etik, lalu ini teman-teman advokat ini izin pengacaranya bisa dicabut, kena etik, dia dipecat. Dan bahaya juga, bisa lama-lama ya tidak ada menutup kemungkinan bisa saja izin pengacaranya dicabut. Di sini bukan cuma Rasman aja, tetapi ada juga pengacara-pengacara yang lain juga. Nah, saya nggak tahu maksud mereka ini, tujuan mereka ini apa, saya nggak ngerti. Tetapi ketika itu dilakukan, maka saya siap membela Hakim Eman Sulaiman. Saya akan pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun dia saya akan lawan. Kita bela hakim itu, dan bukan saja ini bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini buat untuk kalau gugatan mereka ini diterima atau laporan mereka ini diterima, bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini. Saya pastikan itu. Di sisi lain, Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi, sarjana hukum, yang notabene adalah anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, menilai langkah Rasman kurang tepat, namun ia tetap menghormati rencana Rasman sebagai hak setiap warga negara. Namun diyakini Nicholas bahwa usaha Rasman Nasution tersebut bakal sia-sia. Pasalnya, menurut Nicholas Kilikili, pertanggungjawaban hakim atas vonis yang dibuatnya bukan kepada Komisi Yudisial, melainkan kepada Tuhan. Kecuali jika hakim tersebut dalam membuat vonis melanggar kode etik. Jika demikian, maka langkah Rasman baru dinilainya tepat. Apapun itu, toh nanti yang menilainya adalah Komisi Yudisial. Hanya saja menurut Marwan Iswandi, dalam putusan pra-peradilan tidak ada kode etik yang dilanggar Hakim Eman Sulaiman. Dan ada konstruksi hukum yang jelas di balik putusannya yang dibuatnya mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Ada-ada aja bang itu kayak gitu. Orang putusan pengadilan kok, kecuali kalau kode etik yang dilanggar. Kalau dilanggar kode etik oleh hakim ya ini memang ke Komisi Yudisial. Kalau putusan pengadilan kok pertanggungjawabannya hakim itu kepada Allah, kepada Tuhan. Maka dia dipanggil yang mulia. Tapi ya itu haknya Pak Rasman. Pak Rasman, kalau itu negara demokrasi kok silakan aja. Ya tapi kalau saya kurang tepat. Menurut hemat saya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa, itu memang hak semua si warga negara punya hak. Kalau saya mengatakan mengecam juga sih enggak. Kalau mengecam enggak ada. Tapi itu haknya Pak Rasman. Haknya Pak Rasman. Tapi menurut saya kurang tepat. Apa yang dilakukan oleh Pak Rasman itu kurang tepat. Kalau mengecam enggak, ya namanya demokrasi kok, masalah diterima atau tidak diterima oleh Komisi Yudisial itu kan urusan Komisi Yudisial. Memang haknya Pak Rasman, enggak jadi masalah. Kalau mengecam tidak ada. Silakan aja. Tapi kan kurang tepat. Kurang tepat. Kalau dari segi kita kacamata kita ya, bukan karena saya penasihat hukumnya si Peggy Setiawan, bukan. Kita ngelihat dari kacamata hukum. Udah benar apa yang dilakukan oleh Pak Eman Sulaiman. Tetapi aku bilang kalau Bang Rasman merasa itu tidak berlagi dia ada kejanggalan, tetapi menurut saya kurang tepat. Dia aja tidak tepat. Kalau mengecam itu tidak, silakan aja, tapi tidak tepat. Geger Nicholas Kilikili dan Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi menanggapi rencana Rasman Nasution melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Lantas, seperti apa pula kebahagiaan Peggy Setiawan dan Saka Tatal mendapat hadiah sepeda motor dari netizen? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Di balik prahara hukum yang membelit Peggy Setiawan dan Saka Tatal terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu, keduanya kini seperti ketiban durian runtuh. Ya, diliput secara eksklusif oleh tim intens investigasi di Cirebon kemarin, Peggy Setiawan dan Saka Tatal masing-masing mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor dari salah seorang netizen yang selama ini seperti sudah menjadi idola keduanya karena keberanian mereka menghadapi tuduhan yang tidak sesuai fakta. Jadi saya ke sini menyampaikan amanah dari Ratu Durian, Teh Tiara Ratu Durian, untuk memberikan motor ini, dan ini surat-suratnya STNK berikut BPKB. Saya terima ya Pak. Ya, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Teh Tiara, Bos Durian. Saya terima hadiah motor ini, semoga ini sangat berarti buat saya. Semoga buat Tiara Durian itu berkah, dan semoga kebaikannya bisa dibalas oleh Allah SWT, dan semoga rezekinya bisa diganti oleh Allah SWT berkali-kali lipat. Amin. Alhamdulillah, saya sangat berarti ini. Jadi akan saya gunakan untuk untuk bekerja setiap hari. Jadi bisa kembali punya motor lagi, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Kakak Tiara Durian. Semoga berkah dan semoga kebaikannya bisa dibalas oleh Allah SWT. Oh ya, tadi lewat video call sempat bicara. Ada pesan-pesan nggak dari Kak Tiaranya? Ya kurang lebih semoga bisa dimanfaatkan buat bekerja seperti hari sih, kurang lebih. Sama sekali nggak menyangka sih, ini sangat luar biasa sih, alhamdulillah sih. Seperti kayak mimpi sih, alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang masih peduli dengan sesamanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pokoknya sama beliau dan sama orang-orang baik lainnya. Plat ini istimewa nih, spesial buat Peggy, bebas, alhamdulillah, luar biasa. Jadi mengingat hari yang baik. Iya, hari yang baik, luar biasa. Saya sangat terima kasih, sangat terharu. Saya mengapresiasi sekali Ibu Tiara Ratu Durian dari Kota Tasik ini. Bukan saudaranya Peggy, bukan kerabat ya, tapi beliau sangat perhatian, sangat peduli ya, sampai mengirimkan sepeda motor. Dan memang bukan sepeda motor aja ya. Tadi ada 2 dus mukena ya. Itu kurang lebih isinya 25 piece ya. Ya, 1 kodi ya. Jadi 2 kodi ya tadi ya. Itu berarti ada 40 piece, yaitu diberikan untuk keluarganya Peggy Setiawan ya. Jadi ini bagi kami ya apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Semoga Ibu Tiara Ratu Durian ini usahanya diberikan kelancaran ya. Kemudian berkah rezekinya dan berkah juga buat lingkungan sekitar ya, karena Ibu Tiara ini kami lihat orangnya sangat dermawan. Saka ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saka ini nih. Saka. Alhamdulillah. Saka bacain Saka. Saka bacain. Baca Saka. Yang kencang Saka. Yang keras. Hadiah 1 unit motor untuk Saka Tatal Cirebon dari Ratu Durian Tasik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saka yang dapat motor, saya pengen nangis. Coba dinyalain. Coba Saka, dicoba Saka. Saka yang dapat motor, saya pengen nangis. Iya. Aduh, ini luar biasa. Terima kasih ya, Mbak Tiara. Makasih. Terima kasih. Dijaga baik-baik ya, ya. Dijaga baik-baik, yang bermanfaat. Jangan ngebut-ngebutan ya. Ini jadi sarana untuk kerja ya. Sarana untuk kuliah. Kuliah, ya. Kuliah. Terima kasih Ini banyak. langsung serah terima aja ya. Ya. Jadi begini, saya dari Sukabumi ditelepon sama kasih ini nama saya ini surat-suratnya STNK sama BPKB-nya, dan ini mungkin ada sedikit rezeki dari Tiara. Terima kasih. Barokallah. Iya. Dan Tiara, makasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya semakin berlimpah, usahanya semakin maju, luar biasa. Ini perhatiannya. Hari ini saya menerima hadiah 1 unit motor dari Ibu Tiara, Bos Durian dari Tasik. Dan saya juga tidak menyangka ada kejutan seperti ini. Saya juga
sungguh terima kasih buat Ibu Tiara yang telah memberikan 1 unit motor. Saya nggak menyangka sama sekali dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk sehari-hari, buat ya misalkan contohnya buat kerja yang benar. Terus jangan dipakai yang enggak-enggak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.